Makanya Imam Al-Haddad ketika dalam adab sulukul murid tentang membicarakan mengenai al-ba'ith, yaitu getaran gerakan hati seseorang agar dia itu ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, ingin kembali kepada Allah. Kata Imam Al-Haddad, salah satu penyebabnya seseorang mendapatkan, ya kalau bahasa kita tuh hidayah atau pengen kembali kepada Allah, pengen jadi orang benar. Salah satu penyebabnya apa? Indat takhwif. Kadang-kadang karena dia takut-takutin, takut neraka, takut dosa, takut ancaman. Kadang-kadang indat tashwik, dirindukan, dibuat dia rindu. Dibilangin surga tuh indah, surga tuh begini, nanti di akhirat akan mendapatkan pahala begini dan begitu. Dan ada lagi penyebabnya apa? Indan nadhari ila ahlillah. Karena dengan memandang kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memandang kepada mereka. Awan nadhari minhum, atau mereka yang memandang. Ya Allah. Makanya enggak sembarangan. Apalagi kalau udah menuntut ilmu, silsilah sanadnya jelas. Yang diambil dari orang-orang yang jelas, luar biasa itu silsilah. Ya, berapa banyak dari guru-guru yang beliau lihat yang mereka mengatakan nadhiri wa nadhiri fil jannah. Orang yang melihat aku dan melihat yang melihat aku masuk surga. Gimana itu ucapan tuh? Orang yang melihat aku, kata seorang soleh, seorang wali, orang yang melihat aku dan orang yang melihat aku, nggak lihat langsung, tapi ada wasitahnya, ya, itu dalam surga katanya. Ada seorang yang mendengar ucapan seperti ini, lalu dia bertanya, bagaimana bisa seperti itu, sedangkan di zaman Nabi Abu Jahal, Abu Lahab itu ngelihat Nabi, tapi dia nggak masuk surga. Nah, dijawab katanya, iya betul, memang Abu Jahal sama Abu Lahab lihat Nabi, tetapi dia nggak lihat Nabi, dia ngelihatnya anaknya Abdullah bin Abdul Muttalib, manusia biasa. Artinya apa ini? Cara pandangnya yang beda. Jadi kalau mereka melihatnya itu adalah sosok Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah, ya mereka sahabat jadinya, mereka muslim jadinya. Tetapi yang beda itu kan pandangannya. Makanya orang yang melihat kepada seorang waliullah, bahwa dia adalah seorang wali yang soleh, yang taqi, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan pandangan seperti itu, ini adalah seseorang yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau melihat kepada guru kita, ya, kepada ulama kita, jangan hanya melihat, oh ini fulan, ini Habib fulan, atau ini Ustadz fulan. Jangan begitu cara lihatnya. Tapi lihatnya, ini salah satu pewaris Nabi, ini pembawa ilmunya Nabi, ini pewaris fulan, al-arif billah fulan. Ini makanya orang-orang bisa berbeda keadaannya dalam menuntut ilmu itu karena begini. Ini namanya dalam bahasa Arabnya mashhad. Mashhad itu cara pandang seseorang kepada sesuatu. Ketika seseorang datang ke Ka'bah, lalu dia mencium Ka'bah atau mencium daripada Hajar Aswad, dia hanya melihatnya batu, ya pandangannya dia begitu, masyhadnya dia. Tapi kalau dia lihat ini adalah syiar Allah, ini adalah sesuatu yang diagungkan oleh Allah, beda. Sama-sama memandang, sama-sama mencium, tetapi berbeda. Makanya disebutkan dalam suatu qasidah yang memuji daripada Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf yang terkenal, yang sering juga dibacakan tuh. Ya, salah satu bait syairnya mengatakan, gabbil ayadihim dawaman abra hadzal yad. Engkau sesungguhnya sosok ini wastash'ir annal jam'a tamma kullu fil mufrad. Yakinilah dan pandanglah bahwa semua tuh para wali-wali yang terdahulu, Imam Abdul Rahman As-Sagaf, Sayyidina Al-Faqih Muqaddam dan yang lain-lainnya itu terkumpul pada sosok ini katanya. Sosok siapa? Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf. Karena khalifah, namanya khalifah berarti yang menggantikan daripada yang sebelumnya. Kata beliau, gabbil ayadihim dawaman abra hadzal yad. Maka ciumlah terus tangan mereka itu, para wali Allah. Dari mana? Dari tangan ini. Artinya ketika mencium tangan itu, engkau meyakini
engkau menghayati bahwa ini adalah tangan pewaris daripada mereka, sepertinya saya mencium tangan mereka. Dan yang lebih hebat lagi, ketika seseorang duduk bersama seorang yang arif billah, seorang wali saleh, lalu dia memandang ini adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau dia pewarisnya pewaris yang sempurna. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa orang yang duduk bersama kami, dia akan merasakan bukan duduk dengan saya tetapi dengan Nabi. Kok bisa begitu? Dia ngomongnya begitu. Maksudnya apa? Maksudnya semua yang saya sampaikan, semua yang saya bawakan, apa yang ada pada saya semua dari Nabi. Berarti hakikatnya duduk sama siapa? Duduk sama Nabi. Aslinya begitu. Nah, berbeda ketika seseorang meningkatkan masyhadnya, meningkatkan cara pandangnya, maka dia pun akan mendapatkan madad. Makanya disebutkan dalam bahasa para ulama, al-madad ala gadril masyhad. Suatu pemberian batin, suatu yang didapatkan oleh seseorang, ya, daripada semangat dalam ibadah, semangat dalam menuntut ilmu, ketekunan, kebaikan, ketakwaan, itu tergantung pada apa dia dapatin? Tergantung masyhadnya dia, cara pandang dia kepada yang dihadapin itu. Siapa yang dihadapi dia? Nah, kalau dia melihat pada suatu yang sosok yang luar biasa, maka dia akan mendapatkan. Makanya ini perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan inilah yang membuat orang yang menuntut ilmu dengan duduk di depan guru tersebut, dia cinta, dia khidmat kepada guru tersebut, itu mendapatkan keberkahan lebih dibandingkan orang-orang kadang-kadang udah sekian tahun dia belajar, dia kuliah di mana, doktora atau apapun tapi nggak seberkah ini. Kenapa? Karena ini ada masyhadnya, ada sesuatu yang keisi dalam hatinya, ada sesuatu yang dia dapatkan. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa berkumpul kembali, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa menuntut ilmu kembali, bisa bertemu dengan para ulama kita, dengan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pewaris daripada ulama Hadramaut dan para ulama yang lainnya. Luar biasa. Itu kenikmatan yang harusnya kita selalu kejar.